Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah musalla al-muhajirin, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, mengawali taklim pada kesempatan malam ini bersama kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah memperjuangkan berdirinya Musalla Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita atau warga di perumahan Pilia ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita, masih melanjutkan bahasan pada pertemuan yang lalu tentang Al-Fatihah, yang merupakan salah satu dari rukun qauli, rukun yang berupa bacaan. Di dalam sholat ada dua jenis rukun, yaitu rukun fi'li, yaitu pergerakan atau perbuatan. Kemudian yang kedua ada namanya rukun qauli, yaitu yang berupa bacaan. Di dalam sholat kita, yang bacaan yang wajib kan cuma 5: takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat, sholawat, dan salam yang pertama. Itu yang wajib. Bacaan yang lain dihukumi sunnah. Kita kerjakan berpahala, kalaupun tidak membatalkan sholat. Selain 5 itu: takbiratul ihram, fatihah, tahiyat, sholawat, dan salam yang pertama. Nah, di antara rukun qauli yaitu al-fatihah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi wa hiya ummul Qur'an. La salata, tidak sah salatnya, tidak terhitung salatnya, liman bagi orang lam yaqra, yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, dengan surat pembuka kitab, yakni Al-Fatihah. Wahia ummul Quran. Pembuka kitab itu disebut juga induknya Quran, surah Al-Fatihah. Nah, kemarin sudah dibahas bahwa Fatihah itu wajib, tahiyah sebagai imam, sebagai makmum atau sholat sendirian. Dan ada Fatihah yang boleh tidak dibaca, yaitu bagi makmum masbuk, makmum yang ketinggalan, atau dibaca sebagian juga boleh. Misalnya baru baca Maliki Yaumiddin, imamnya rukuk, langsung ikut rukuk, tidak perlu memaksakan membaca sampai waladhdallin. Atau bahkan ketika baru takbiratul ihram, lah kok imamnya rukuk, ikut rukuk, Fatihahnya ya wis, udah gugur dan tidak membatalkan sholatnya. Ini bagi makmum masbuk. Nah, kemudian fi bayani syurutil Fatihah yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah tentang
syarat-syarat sahnya membaca Al-Fatihah. Fatihah itu dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat. Kalau dalam kitab Safinatun Najah, kitab fikih yang kecil itu yang sangat tipis, tapi walaupun tipis, ringkas, tapi isinya sangat luar biasa. Itu ada 10 syarat Fatihah kita ini diterima atau menjadikan sah kalau memenuhi 10 syarat. Al-awwalu yang pertama adalah at-tartib, tartib, urut. Dan ini yang memang kita bisa. Kalau kita suruh baca ngacak malah bingung ya. Fatihah ini walaupun kita apal-pal, suruh baca dari ayat 7 dulu, baru 6, baru 5, malah bingung ya. Loh, berhitung mundur aja kadang bingung kita. Cuman saya punya guru Pak Kiai Ali Ahmadi. Beliau itu memang hafalan Qur'annya luar biasa. Suruh baca mundur bisa. Misalnya kayak Al-Fatihah itu baca ayat 7 dulu, baru 6, baru 5. Saya pernah nyoba nggak bisa, bingung. Memang butuh kecerdasan lebih orang mundur, baca mundur. Lah justru malah kalau dibacanya ngacak, ya tidak sah Fatihahnya. Kalau Fatihahnya tidak sah, ya sholatnya tidak sah. Lalu memang yang kita bisa ya urut, mulai dari bismillah sampai waladhdallin. Amin. Kemudian wasani yang kedua al-muwalatu, ketersambungan, tidak terpisah-pisah. Bi ayyasilal kalimat ba'duha bi ba'din, yaitu menyambung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Wala yafsilu illa biqadri tanaffus, dan memutus bacaan Fatihah itu yang boleh hanya untuk sekedar ngambil napas. Dan yang terbaik membaca Quran kecuali dalam bacaan-bacaan tertentu itu ya setiap di penghujung ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Kan di penghujung ayat. Cuma kadang banyak di antara kita ini apal bacaannya, cuman kadang ilmu qiraahnya kurang pas. Bacaan nyambung dan bacaan putus tidak ada bedanya. Ini yang kurang pas. Misalnya begini, orang membaca yang seandainya dibaca sambung ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini cara kalau di dalam ilmu qiraah salah. Harusnya kalau mau baca nyambung, huruf yang belakang dibaca hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kan huruf nun di belakang itu kan baca harokatnya dhammah. Kalau mau disambung tanpa diputus jeda ambil napas, huruf terakhir harus dihidupkan. Misalnya mau baca Al-Fatihah sampai akhir kok napasnya kuat, maka huruf yang terakhir jangan dibaca waqaf, dibaca hidup semua. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Kalau napas saya nggak kuat. Kalau yang kori-kori itu ya, kalau saya dengerin Muammar itu buat duha, nggak napas, sekali napas kuat. Kita sampai ulang 6 kali, beliau sekali aja belum. Kalau intinya pokoknya kalau mau baca sambung, huruf terakhir itu nggak boleh dibaca waqaf, dibaca hidup. Misalnya ya kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu. Nah itu memnya dalam ar-rahim dibaca hidup. Kemudian yang tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat salah. Kalau dalam ilmu qiraah salah. Kalau mau baca nyambung, maka huruf terakhir harus dibaca hidup. Yang sering itu kalau tahlilan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau dalam ilmu qiraah salah. Karena huruf belakang kalau mau dibaca wasol, dibaca sambung, huruf belakang harus hidup. Nah, ini yang agak repot karena huruf belakang kan harokatnya tanwin.
Qul huwallahu ahadun. Kalau berhenti kan qul huwallahu ahad titik. Allahus somad. Kalau dibaca sambung kok bacanya qul huwallahu ahad Allahus somad, salah dalam ilmu Quran. Huruf terakhir huruf dalnya yang ditanwin itu disambung, dihidupkan. Kalau belakang tanwin maka menambahkan huruf nun, namanya nun wiqayah. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Biasanya kalau kita tahlilan mah qul huwallahu ahad Allahus somad gitu ya. Nah, kalau dalam ilmu qiraah, ilmu tata baca, tata cara baca Quran keliru. Kalau mau baca sambung, pokoknya kita lihat mushafnya, itu huruf yang terakhir dibaca hidup, jangan dibaca sukun. Kecuali kalau dibaca waqaf, dibaca berhenti, maka ya dibaca sukun. Yang sering kita baca itu kan Fatihah, surat-surat pendek ini. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Karena belakangnya huruf katanya kan kasar. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasikin idza waqab. Kalau berhenti. Tapi kalau dibaca sambung, ya intinya kalau nyambung itu belakang harus dibaca hidup. Nah, di dalam membaca surah Al-Fatihah itu tidak boleh berhenti dalam waktu yang lama. Kecuali orang yang misalnya sholatnya masih belajar ngapal, misalnya baru hafal Fatihahnya belum begitu lancar, baru maliki yaumiddin, lanjutannya masih lupa-lupa ingat, ya berhenti nggak apa-apa. Lah, lalu bagaimana kalau di sela-sela Fatihah itu kita membaca bacaan-bacaan yang lain? Umpama sholat ketika baca Fatihah tiba-tiba bersin. Nah, biasanya kalau orang yang terbiasa bersin mengucap Alhamdulillah, terus kemudian kita yang dengar terbiasa dengan Yarhamukallah. Nah, kalau di sela-sela zikir yang lain seperti itu, nah, dalam sebagian ulama mengatakan bahwa silahkan katahmidi indal atas, seperti orang membaca Alhamdulillah ketika bersin, wa tasbihu wa ijabatul muadzin, atau menjawab azan. Tapi kalau diselingi membaca amin atau membaca bacaan-bacaan yang lain, kalau bisa jangan. Kalau itu di dalam membaca Fatihah, karena di dalam membaca Fatihah itu harus ada mualah. Mualah itu ketersambungan antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Tidak boleh disela-sela dengan bacaan-bacaan lain. Nah, ini Fatihah. Misalnya ketika imam baca wattini wazzaitun, kan di ujungnya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita yang dengar dianjurkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi kalau itu memutus bacaan Fatihah, lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Untuk menghati-hati agar syarat ketersambungan bacaan Fatihah itu terjaga. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mura'atu hurufiha, menjaga, menghati-hati dalam membaca huruf-hurufnya. Penulis kitab itu betapa telitinya, Pak. Huruf dalam Fatihah aja sampai dihitung. Wa huruful Fatihati mi'atun wa wahidu wa arba'una harfan. Huruf dalam Al-Fatihah itu ada 141 huruf. Nah, itu benar-benar harus pas. Makanya biasanya nyantri itu yang paling lama ya ngaji Fatihahnya. Kalau Fatihahnya udah
pas, udah bener, dapat lisensi atau dapat ijazah dari gurunya, baru belajar yang lain. Karena Fatihah ini menjadi syarat atau menjadi salah satu rukun sholat. Wa dzalika min ghairi tasydidatiha. Ini mengecualikan belum termasuk tasydidnya. Tasydid yang ada di dalam Al-Fatihah. Karena menjaga atau jangan sampai terlewat tasydidnya itu termasuk syarat Fatihah yang keempat, wa mura'atu tasydidatiha, yaitu menjaga tasydid dalam Al-Fatihah. Kalau tasydidnya ada 14, kemudian kalau hurufnya 141. Artinya kalau keliru panjang pendeknya bisa mengurangi huruf Fatihah. Kalau keliru tasydidnya bisa mengurangi tasydid yang 14 itu. Misalnya yang paling rawan, itu mungkin udah beberapa kali saya sampaikan, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tasydid yang ada di huruf iya dalam lafaz iyyaka itu sangat rawan. Kalau itu tidak terbaca, kalau orang yang tidak mengerti maka dimakfu, artinya dimaafkan. Tapi kalau orang yang menyengaja, ia tahu, wah ini yang bahaya. Karena artinya nanti bisa 180 derajat berbanding terbalik. Kalau iyyaka itu artinya hanya kepada Engkau Allah, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'in kami minta tolong. Itu kalau iyanya pakai tasydid. Tapi kalau enggak, bacanya lurus. Kalau kedengaran di kuping mah mirip, Pak. Kayak yang bener kan iyyaka na'budu wa ditekan dianya. Tapi kalau bacanya lempeng, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya nanti jauh berubah. Bukan lagi kepada Allah menyembahnya, tapi kalau iyyaka tanpa tasydid artinya hanya kepada sinar matahari pagi. Nah, yang nyembah sinar matahari pagi itu kan saudaranya si Wong Fehung ya, Acong, Aceng, Ahok. Kalau mau buka toko pada bakar lidi kan madep ke sono ya, madep ke timur kan, ambil begini-begini. Nah, mungkin itu keyakinan mereka nyembah matahari pagi. Lah, kalau kita baca iyyaka tanpa tasydid nanti jadinya itu hanya kepada sinar matahari pagi kami menyembah dan hanya kepada sinar matahari pagi kami minta tolong. Wah, bahaya. Dalam sholat malah ada kesyirikan di situ. Bukan lagi kepada Allah minta tolongnya, bukan kepada Allah lagi minta penyembahnya, tapi justru kepada sinar matahari pagi. Kalau itu disengaja dan ia tahu. Lah kalau yang nggak tahu, wajibnya nyari tahu. Nah kalau sudah tahu ya hati-hati, jangan sampai tasydid yang dalam lafaz iyyaka itu hilang atau enggak kebaca. Karena termasuk syarat sahnya membaca Fatihah, yang ketiga tadi menjaga jumlah hurufnya, yang keempat menjaga jumlah tasydidnya. Kalau huruf 141 mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Cuma kadang yang di kita yang belajarnya udah sepuh baru belajar, itu kan untuk mengucapkan alhamdulillah itu kan susah. Ya sebenarnya kayak orang tua saya, kalau suruh mengucap alhamdulillah ya susah. Lisan Jawa orang dulu mengucapnya ya alhamdulillah. Ya bisa jadi nga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya lisan-lisan orang dulu kalau disuruh susah. Alhamdulillah. Mengucap alha pakai ha susah. Bisanya ya Bismillahirrahmanirrahim. Lah orang lisan orang dulu ya kayak begini ya maklum.
udah susah. Lah kalau yang anak-anak kita yang baru belajar lah ini justru malah anak-anak yang usia-usia kayak anaknya ini lah itu lagi bagus-bagusnya untuk dibentuk. Kalau udah usia 30 40 ke atas ini udah kadung kaku, susah untuk merubah K, wangel. Tapi kalau anak yang usia 5 tahun, 6 tahun itu lagi bagus-bagusnya. Maka aslinya mengajar yang sangat berat itu ngajar di usia-usia segitu. Karena nanti akan berpengaruh sampai nanti dewasanya. Bacaan Quran itu sangat enak dibentuk kalau mulai dari awal dia kenal huruf. Makanya saya kadang kalau dulu ngasih pengarahan ke guru-guru TPA, saya bilang begini, ngajar Iqra 1 dan Iqra 2 itu lebih susah daripada seterusnya dan Quran. Karena kalau dari Iqra 1 itu terbiasa bacanya salah, nanti akan seterusnya salah terus. Contoh, yang paling rawan itu biasanya guru-guru TPA itu kurang teliti ketika santrinya membaca panjang didiemin. Kan biasanya santri itu kalau misalnya abata A-nya udah tahu, cuman untuk mengingat-ingat huruf ba, dia A-nya jadi dipanjangin. Ini salah total, salah fatal. Lebih baik berhenti A, ba, ta daripada A, ba. Nanti akan kebiasaan itu dipanjangin semua bacaannya. Lah nanti di Iqra 2 itu kan baru diajarin bedanya panjang pendek. Lah ketika udah terbiasa bacanya panjang, ini bahaya. Makanya guru TPA Iqra 1, Iqra 2 itu paling susah. Dan itu yang akan membentuk nanti bacaan santri itu. Nah, apalagi ini berpengaruh nanti dalam sholat kita. Bisa jadi sholatnya keliru kalau bacaan Fatihahnya keliru. Kemudian wal khamisu yang kelima, alla yaskuta saktatan tawilatan. Hendaknya tidak berhenti dalam tempo yang agak lama. Jadi kecuali tadi yang memang dia menghafal, bacaannya belum begitu hafal, nah ya monggo lah. Tapi kalau kita yang sudah hafal, ya tadi jangan berhenti dalam durasi yang lama. Silakan berhenti kalau hanya sekedar untuk ngambil nafas, atau boleh berhenti kalau dalam keadaan darurat, misalnya bersin atau apa. Dan ketika berhenti, ya tadi harus tahu teknisnya orang membaca waqaf, baca berhenti atau membaca wasal. Wasabi'un yang ketujuh adamul lahnil muhilli bil makna. Hendaknya tidak alahan. Lahan itu kalau orang Jawa pelo, ro jadi lo. Kalau orang Sunda apa namanya? Iya, kalau orang Jawa kan namanya pelo kan. Orang jadi apa namanya itu? Cadel, cadel. Kecuali kalau ya memang bawaan. Kalau orang bawaan ya wis nggak bisa dirubah. Nah, lahan itu cadel atau pelo artinya orang-orang yang memang misalnya ada keterbatasan untuk bacaan Fatihah. Kalau untuk dia sendiri monggo lah ditolerir kalau dia sendiri dan udah ikhtiar, udah ijtihad untuk belajar. Tapi misalnya kalau untuk ngimami, ya kalau bisa ya jangan. Wong bacaannya kurang sempurna. Kan ada yang kadang yang orang mencap R itu agak susah ya. Jadinya Allahumma lillahi, kan bahaya. Ya kalau memang itu bawaan lahir, ya wes lah monggo ditolerir, itu dimakfu, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk jadi imam, wah ya dipilih yang bacaannya pas. Wasaminu yang kedelapan, antakuna ay jami'aha halatal qiyami fil fardhi. Membaca Fatihah di dalam sholat itu yaitu ketika dalam halatal qiyam, posisi berdiri. Fil fardhi dalam sholat fardu. Karena pada bahasan beberapa waktu yang lalu
Berdiri itu hanya wajib ketika sholat fardu. Tetapi ketika sholat sunnah, walaupun masih sehat seger buger dari takbiratul ihram sampai salam, duduk terus boleh. Misalnya kayak nanti qobliyah isya, dari takbiratul ihram duduk aja, nggak pindah posisi kayak bapak misalnya. Habis orang adat tetap duduk situ, sholat qobliyah ya tetap aja di situ. Boleh, walaupun dia masih sehat, tapi ya tentu nilainya beda. Lah, wajibnya membaca Fatihah itu dalam posisi berdiri. Lah kalau nggak bisa berdiri ya sebagai gantinya berdiri itu kalau duduk ya duduk, kalau rebahan ya rebahan. Itu syarat yang ke-8. Antakuna jami'a halatal qiyami fil fardhi. Wa tasi'u yang ke-9 ayyasma'al musalli nafsahu jami'al qira'ati bi jami'i hurufiha. Hendaknya yang ke-9 bacaannya itu yang namanya bacaan minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Kalau di batin namanya bukan bacaan, Pak. Yang namanya bacaan itu harus ada suara yang keluar. Tapi ya lihat kita posisinya sebagai apa. Kalau kita sebagai makmum ya jangan lebih kenceng dari imam. Kadang ada orang yang mentang-mentang suruh disyaratkan harus dengar bacaannya, bacanya kekencengan. Kadang malah bisa ganggu kanan kiri, bisa ganggu imamnya. Kalau ia posisinya sebagai makmum ya cukup, yang penting pokoknya ada suara masuk ke kuping, udah cukup itu. Lah kecuali kalau imam, apalagi sholat jahar, maghrib, isya, subuh, Jumat, Id dan lain-lain yang disunahkan jahar, ya bacanya sunnah dijaharkan. Tapi bagi kita yang sholat sendirian misalnya atau sebagai makmum, kalau memang itu rukun qauli, rukun bacaan, maka wajib dibaca. Yang namanya membaca itu yang nggak bisa kalau cuma di batin, yang nggak harus ada suara yang keluar. Ya cukup misalnya kayak lah apalagi kalau sendiri sholat jahar, maka suaranya ya dijaharkan. Misalnya kita subuh atau isya kok sholat sendirian, entah di mushola atau di rumah, maka ketika sholat jahar ya suaranya sunnah dijaharkan. Tapi ya nggak perlu kayak orang imami, sholat sendirian di rumah masuk Bismillahirrahmanirrahim, tetangga sebelah ini ngaji ya kok. Apalagi bacanya ke orang tahlilan, qul huwallahu ahad. Ya nggak perlu, yang penting ada suara terdengar, karena ini termasuk yang menjadi syarat sahnya membaca Al-Fatihah. Wal ashiru, dan yang ke-10 alla yatahallalaha dzikrun ajnabiyyun. Hendaknya tidak disela-sela dengan zikir-zikir yang lain. Kayak tadi itu. Zikir misalnya ada orang bersin kemudian kita yarhamukallah. Misalnya kita baru maliki yaumiddin, ada sebelah bersin kemudian kita yarhamukallah. Ya enggak perlu. Kecuali kalau orang yang refleks. Orang refleks itu kan kayak di bawah kendali sadar kita ya. Kayak orang apa itu? Latah. Latah itu sadar enggak orangnya? Enggak ya, ketika kadang kan ada orang latah itu sampai parah, Pak. Saya pernah lihat itu suruh mukul ya mukul beneran, Pak. Kejar beneran. Nah itu latah sadar ya. Kadang kan ada ya dilempar apa bludak, kadang nyebutnya itu yang enggak bagus. Nah iya. Lah kalau memang itu di luar kendalinya dia, di luar apa namanya ya, kontrol otaknya, maka nggak ada hukum kalau seperti itu. Tapi kalau itu masih di bawah kontrol otaknya, kalau itu di dalam sholat ya bisa batal. Misalnya orang sholat ya, orangnya latah, lagi sholat ketiban cecek apa, terus ngucap ucapan-ucapan yang di luar bacaan sholat, wala ya bisa batal. Wong bacaan-bacaan zikir saja kalau itu memutus bacaan Fatihah bisa membatalkan Fatihahnya, bukan sholatnya loh, Fatihahnya yang batal. Misalnya kayak tadi,
kita baru maliki yaumiddin, tetangga yang orang sebelah kita bersin, kemudian kita mengucap yarhamukallah. Kalau itu kita menyengaja, maka Fatihahnya harus diulang. Yang diulang Fatihahnya doang, bukan sholatnya. Cukup ulang Fatihahnya, bukan sholatnya. Karena yang batal Fatihahnya, bukan sholatnya. Nah itu. Nah tapi menurut syarah kitab yang lain ada tambahan satu syarat lagi, yang berarti nomor 11, walam yadhkurhu kaunuha bil lughatil arabiyyah, dan membacanya harus dengan bahasa aslinya Fatihah, yaitu dengan bahasa Arab. Kan kalau diterjemahkan lebih mengena juga bisa, karena sholat itu termasuk ibadah yang kita ibadah itu kan ada yang namanya ta'abbudi, ada yang namanya ta'akuli. Ta'abbudi itu sesuatu yang kita terima aja tanpa kita tahu alasannya. Kalau ta'akuli itu entah itu perintah, entah itu larangan, tapi akal kita masih bisa melogikannya. Lah, dalam perintah agama itu ada kalanya ta'abbudi. Ta'abbudi ya kita terima saja. Ya kayak sholat subuh 2 rakaat, itu kan kalau di akal-akal alasannya apa ya? Ya kita terima aja, sami'na wa ata'na. Tapi ada yang ta'akuli. Ta'akuli itu sesuatu kadang perintah, kadang larangan, tetapi bisa dilogikakan. Kayak perintah puasa misalnya. Kenapa orang itu disuruh puasa? Nah itu kan bisa diteliti secara dari ilmu sains atau ilmu pengetahuan yang lain. Oh ternyata bahwa puasa itu untuk mengatur, menetralkan sistem pencernaan dalam tubuh. Misalnya kenapa umat Islam itu kalau minum dilarang untuk ditiup? Oh itu karena yang keluar dari mulut kita ini, sistem pernapasan ini zat karbon dioksida, yang itu adalah racun. Lah kalau racun kok ditiupkan ke minuman, kita minum, nah ya membawa racun ya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah orang-orang tertentu. Lah itu namanya ta'akuli, sesuatu perintah atau larangan tapi yang bisa dilogikakan atau bisa dipelajari secara ilmu dan teknologi yang lain. Lah kalau seperti membaca bacaan rukun qauli dalam sholat, ini termasuk ta'abbudi, sesuatu yang kita terima saja. Karena dalam hadis Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Lah kan kita nggak bisa lihat langsung. Lah yang melihat sholat Rasulullah sahabat. Lah sahabat yang lihat sholatnya siapa? Yo generasi di bawahnya sampai ke kita. Makanya kalau ada orang yang kembali ke Quran, ke hadis, wah lompatnya kejauhan, Pak. Wong kita nggak langsung melihat Nabi yuk. Kita sholat angkat tangan, ini kan dulu yang menjalankan Rasulullah, sahabat melihat. Kemudian sahabat dilihat oleh generasi sesudahnya terus sampai ke kita. Nah, yang seperti ini namanya ta'abbudi. Ta'abbudi itu sesuatu yang kita terima aja, bahwa bacaan-bacaan dalam sholat yang wajib itu tidak bisa dibaca dengan terjemahannya ketika sholat. Kalau dulu di Malang apa kemana itu? Ada mantan petinju apa pelatih tinju yang siapa namanya itu, dia mengajarkan bahwa supaya sholat itu bisa khusyuk maka sholat baca pakai terjemahannya aja. Siapa sih namanya dulu ya? Udah lama banget sih kasusnya ini. Bukan sebelumnya, jauh sebelumnya, udah lama itu. Saya masih sekolah kalau nggak salah itu. Seingat saya itu di Malang atau siapa itu yang mengajarkan bahwa supaya sholat itu lebih khusyuk pakai terjemahannya. Wah, nah kalau pakai terjemahannya seru Pak ya. Misalnya saya yang orang Jawa ya Allah. Apa kalau orang Jawa gimana? Moho Agung. Nah kalau orang Sunda nanti di belakang saya Pak Dadang orang Sunda, Gusti Allah no Agung. Yang orang Betawi Allah gede banget gitu ya. Wah orang semusola seru.
Kalau bapak asli mana Pak? Jawa juga apa mana? Lah iya kan, ya Allah, wes malah seru ya. Lah makanya kalau sholat ya nggak bisa, ya itu namanya ta'abudi. Ta'abudi itu sesuatu yang kita terima saja, nggak perlu diakal-akal. Kecuali yang ta'akuli itu tadi. Ta'akuli itu sesuatu yang masih bisa kita cerna dengan akal kita. Dan memang semua ajaran agama itu tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Hanya saja kadang akal kita yang belum bisa menjangkaunya. Nah, itu berkenaan dengan Al-Fatihah itu tadi. Kemudian wa yusannu qira'ata surata ba'dal Fatihati, disunnahkan membaca surah sesudah Al-Fatihah lil imami, untuk imam. Jadi kalau makmum nggak perlu, kecuali yang sholat sir, sholat yang duhur, asar, kita sebagai imam, sebagai makmum, ya tetap baca setelah Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Wal munfaridi, dan sunnah membaca itu bagi imam atau yang sholat sendirian, dunal ma'mumis sami'i li qira'ati imamihi, tapi tidak sunnah bagi makmum yang mendengar bacaan imam. Ya kalau nggak mendengar, nah kalau sir kan tentu nggak dengar kita, duhur asar kan kita nggak dengar bacaan imam, maka kita ya sunnah membaca. Tapi kalau yang dengar bacaan imam, apalagi sekarang kan rata-rata pakai pengeras suara, kalau dengar bacaan imam maka tidak wajib baca. Ya wes, kita cukup baca Fatihah saja. Bahkan dalam mazhab lain Fatihah pun nggak wajib bagi makmum. Dalam mazhab lain, tapi dalam mazhab Syafi'i tetap wajib membaca Fatihah. Lah bagi makmum yang tidak mendengar bacaan imam, misalnya di belakang kebetulan pengeras suaranya lagi rusak, yang di belakang nggak dengar bacaan imam, maka setelah Fatihah juga sama, dia sunnah membaca surat itu. Walau kanat as-salatu sirriyah fir rak'atainil aulayaini, walaupun itu di sholat sir, sholat yang pelan, berarti zuhur dan asar. Dunas salisati, tapi tidak sunnah di rakaat ketiga. Yang sunnah itu hanya rakaat pertama dan kedua. Kalau ketiga dan keempat, maka itu tidak sunnah. Wa yusannu, dan juga disunnahkan ayyaqra'a ala tartibil mushafi, sunnah membacanya urut sesuai urutan mushaf. Nah ini kadang ada imam yang bacanya sering kebalik-balik, walaupun itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat, enggak, tetapi hanya kurang bagus saja. Kita membaca surat itu sesuai dengan urutan yang ada di mushaf Quran. Misalnya begini, rakaat pertama kok kita baca qul ya ayyuhal kafirun, maka kalau ngikutin sunnahnya rakaat kedua yang kita baca adiknya qul ya ayyuhal kafirun, berarti idza jaa nasrullah tabbat, terus sampai qul a'udzu birabbin nas. Kalau rakaat pertama kok kita baca qul huwallahu ahad, maka rakaat kedua kalau mengikuti urutan mushafnya tinggal qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Lah kalau rakaat pertama udah baca An-Nas, Al-Fatihah malah ayat pertama. An-Nas itu kan ayat bontot kan, surat bontot. Lah kok seandainya ada orang sholat rakaat pertama udah qul a'udzu birabbin nas malikin nas, lah adiknya udah gak ada. Lah kalau bisa ya jangan, ayo. Ya kecuali kalau memang apalnya itu aja, ya wes baca itu lagi. Lah yang kadang ini yang kalau tarawih dulu. Tarawih itu kalau udah malam biasanya baca inna anzalnahu itu kalau malam berapa?
Malam 17 apa malam 20 ya? 16 ke atas. 16 ke atas. Lah, umumnya imam tarawih itu yang dibacakan alhaakumut takasur ke bawah. Lah itu kalau diurut urutan mushaf kan di bawahnya inna anzalnahu fi lailatul qadar kan ya. Lah maka kalau mau ikuti urutan tertib mushafnya ya rakaat pertama inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian rakaat kedua baru alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, seterusnya. Nanti berdiri lagi inna anzalnahu, kemudian lanjutnya wal asri dan seterusnya. Cuma kadang kalau yang nggak biasa yo keder kadang yo ngimami yo bawa contekan yo. Saya kalau ngimami bawa contekan, kalau pikiran lagi agak kacau contekannya pakai HP aja udah. Nah, ya. Kalau ngikuti urutan mushaf dan itu sunnahnya dalam keterangan kitab ini, sunnahnya itu ngikuti urutan mushaf. Sunnahnya. Ini kadang ada yang rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yo enggak batal sih, enggak batal salatnya. Cuma sunnahnya enggak dapat. Ikuti urutan mushaf. Dan juga hendaknya juga rakaat yang pertama baca ayatnya lebih panjang dari rakaat yang kedua. Kalau misalnya rakaat pertama Al-Kafirun kan 6 ayat tuh. Berarti rakaat kedua cari yang di bawah 6 ayat. Yang adiknya di bawahnya adiknya 6 ayat semua di bawah 6 ayat ya. Al-Nasr Al-Idza Jaa Nasrullah An-Nasr cuma 3 ayat. Tabat berapa ayat? 45. Nah, pokoknya di bawah semua. Kalau misalnya rakaat pertama itu bacanya 5 ayat, maka rakaat kedua yo di bawah dari 5 ayat. Yaitu kalau mengikuti sunnahnya kayak begitu. Nah tadi sunnah mengikuti urutan mushaf, dan sunnah pula yang rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Nah ini yang sunnahnya. Kalau dibalik, ya enggak batal sholatnya, cuma ya tadi kurang afdol, kurang ngikuti aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilul jadid ma rawahu Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri fi kulli rak'atin qadra 30 ayatan wa fil akhirataini qadra 15 ayatan. Yang menjadi dasar dari ayat rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang pendek, rakaat kedua yang lebih pendek itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat zuhur dan asar, ini kesaksian para sahabat yang mungkin bertanya kepada Rasulullah, beliau membaca kalau rakaat pertama ya kira-kira 30 ayat, rakaat kedua kira-kira qadra 15 ayatan, kira-kira 15 ayat, berarti hampir separuhnya. Tapi kalau 30 ayat ya lumayan panjang ya. Tapi sholatnya Rasul, sholatnya kita dibacain 8 ayat udah kayaknya lama amat, apalagi sholat orang yang sambil orang mampir ya. Tapi ya memang sholat ketika berjamaah ya lihat kondisi makmumnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.